Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Indawati, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Arfia Gita Safitri, rekan saya Mutiara Nurdinita, dan Irman Nurani. Di sini kami mengambil tema pembulian atau bullying. Baik, langsung masuk materinya. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak. Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Terdapat banyak definisi mengenai bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, komunitas virtual. Namun, dalam hal ini dibatasi dalam konteks school bullying atau bullying di sekolah. Kasus bullying yang kerap terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kian memprihatinkan. Hasil dari tahun 2014 menyebutkan hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying, meski hanya bullying verbal dan psikologis mental. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Yang pertama, kontak fisik langsung. Tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seorang dalam ruangan, mencubit, mencakar juga termasuk memeras dan merusak barang yang dimiliki orang lain. Yang kedua ada kontak verbal langsung. Tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama atau name calling, sarkas, merendahkan, mencela atau mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip. Yang ketiga itu ada perilaku non-verbal langsung, yaitu kayak ngeliatnya dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek atau mengancam. Yang keempat, perilaku non-verbal tidak langsung. Itu ada tindakan mendiamkan seorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Yang kelima ada cyberbullying, tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik kayak direkam-rekam, intimidasi, terus pencemaran nama baik lewat sosial media. Terus yang lalu yang terakhir ada pelecehan seksual, itu kadang tindakan pelecehan dikategorikan perilaku agresi fisik atau verbal. Sekian dari saya, lalu dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya, yaitu dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully, anak-anak yang membuli, anak-anak yang menyaksikan bullying, bahkan sekolah dengan isu bullying secara keseluruhan. Dan saya akan menjelaskan dampak dari bullying tersebut. Yang pertama ada dampak bagi korban, yaitu depresi dan marah, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa. Kedua, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa. Yang ketiga, menurunnya skor tes kecerdasan IQ dan kemampuan analisis siswa. Dampak bagi pelaku yaitu pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula. Cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan. Tipikal orang berwatak keras, mudah marah, dan impulsif. Toleransi yang rendah terhadap frustasi. Lalu ada dampak bagi siswa yang menyaksikan bullying atau bystanders. Jika bullying dibiarkan tanpa tindak lanjut, maka para siswa lain yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah perilaku yang diterima secara sosial. Dalam kondisi ini, beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindasan karena takut menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa lainnya mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun. Yang paling parah, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Selanjutnya, ini permasalahan dari bullying. Yang pertama, anak yang memiliki kontrol diri yang rendah berpotensi menjadi pembuli karena sebelumnya menjadi korban kekerasan dan menganggap dirinya selalu terancam dan biasanya bertindak menyerang sebelum diserang. Tidak memiliki perasaan bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan, serta selalu ingin mengontrol dan mendominasi dan tidak menghargai orang lain. Yang kedua ada keluarga permisif terhadap perilaku kekerasan yang ditunjukkan dengan orang tua yang sering bertengkar dan melakukan tindakan yang agresif, serta tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik. Yang ketiga
teman sebaya yang menjadi supporter atau penonton yang secara tidak langsung membantu pembuli memperoleh dukungan kuasa, popularitas, dan status. Yang keempat, sekolah. Lingkungan sekolah dan kebijakan sekolah mempengaruhi aktivitas, tingkah laku, serta interaksi pelajar di sekolah. Rasa aman dan dihargai merupakan dasar pencapaian akademik yang tinggi di sekolah. Yang kelima, media massa sering menampilkan adegan kekerasan dan juga mempengaruhi tingkah laku kekerasan anak dan remaja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Irman Nuraini. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Lalu saya akan memberikan solusi mengatasi permasalahan bullying. Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi bullying meliputi program pencegahan dan penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitas. Yang pertama, secara menyeluruh dan terpadu dimulai dari anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pencegahan melalui anak dengan melakukan pemberdayaan pada anak agar anak mampu mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya bullying. Anak mampu melawan ketika terjadinya bullying pada dirinya, dan anak mampu memberikan bantuan ketika melihat bullying terjadi atau melalai, mendamaikan, mendukung teman dengan mengembalikan kepercayaan, melaporkan kepada pihak sekolah, orang tua, dan tokoh masyarakat. Kedua, pencegahan melalui keluarga dengan meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan, antara lain menanamkan nilai-nilai keagamaan dan mengajarkan cinta kasih antar sesama, memberikan lingkungan yang penuh kasih sayang sejak dini dengan memperlihatkan cara berinteraksi antar anggota keluarga. Dan ketiga, membangun rasa percaya diri anak, memupuk keberanian dan ketegasan anak, serta mengembangkan kemampuan anak untuk bersosialisasi. Ketiga, pencegahan melalui sekolah, merancang dan membuat desain program pencegahan yang berisikan pesan kepada murid bahwa perilaku bullying tidak diterima di sekolah dan membuat kebijakan anti-bullying. Kedua, membangun komunikasi efektif antara guru dan murid. Dan ketiga, diskusi dan ceramah mengenai perilaku bullying di sekolah. 4. Pencegahan melalui masyarakat dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dimulai dari tingkat desa atau kampung. Kedua, penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial atau rehabilitasi merupakan proses intervensi yang memberikan gambaran yang jelas kepada pembuli bahwa tingkat laku bully adalah tingkah laku yang tidak bisa dibiarkan berlaku di sekolah. Program pendekatan pemulihan sosial ini mempunyai nilai utama yaitu penghormatan, pertimbangan, dan partisipasi. Prinsip yang digunakan adalah yang pertama, mengharapkan yang terbaik dari orang lain, yang kedua, bertanggung jawab terhadap tingkah laku dan menghargai perasaan orang lain, yang ketiga, bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan, dan yang keempat, peduli kepada orang lain. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.